Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Bible Study seri Perjanjian Lama. Kita akan kembali menelusuri kisah kehidupan Yakub. Dan kali ini kita sampai pada sebuah kisah yang cukup tragis. Sebuah kisah yang menyedihkan yang terjadi di Sikem. Saya menyebutnya sebagai kisah tragedi Sikem, kala nafsu dan angkara murka bergelora. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 34. Kisah ini sangat menyedihkan dan kita akan melihat bagian per bagian. Kita akan telusuri bersama dan kita belajar dari situ bagaimana kita harus menjaga hidup kita supaya kita terhindar dari tragedi semacam ini. Kita akan baca bersama bagian yang pertama, Kejadian 34 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi itu, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Nah, saudara, di bagian ini kita melihat, kita perhatikan dulu tokoh-tokoh di sini. Ada Dina, anak perempuan dari Yakub yang dilahirkan oleh Lea. Kemudian ada Sikem, anak dari seorang penguasa di wilayah itu, di mana Yakub tinggal saat itu. Ayahnya bernama Hemor. Nah, tadi kita sudah membaca, kita melihat bagaimana Sikem, anak dari Hemor, melakukan kejahatan. Mengapa demikian? Karena dia mengumbar hawa nafsunya. Ketika dia melihat Dina, mungkin dia melihat Dina ini cantik sekali. Dia tertarik, kemudian dia menculik Dina, memperkosanya. Sebuah kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ini kejahatan. Kenapa terjadi? Karena ada hawa nafsu yang tidak dikendalikan, tidak dikuasai. Nah, jadi yang pertama kita melihat di sini, hawa nafsu yang tidak dikuasai itu menimbulkan kejahatan. Dan kita tentu tidak mau seperti itu. Maka kita harus belajar mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita melihat selanjutnya, ternyata setelah itu si Sikem ini jatuh cinta. Dia jatuh hati pada si Dina. Masalahnya situasinya sudah terlanjur rusak ini. Sikem jatuh cinta dalam situasi yang sudah salah. Coba seandainya Sikem tadinya tidak mengumbar hawa nafsunya, dia dengan sabar memperhatikan Dina, lalu memperkenalkan diri baik-baik, mungkin situasinya akan jauh berbeda. Situasinya akan menjadi jauh lebih baik. Nah, lalu mari kita lihat sekarang apa yang terjadi berikutnya. Kita akan membaca Kejadian 34 ayat 5 sampai 7. Kita akan melihat betapa panasnya hati saudara-saudara dari Dina. Kita baca bersama ayat 5 sampai 7. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya.
Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Wajar jika anak-anak Yakub menjadi panas hati dalam situasi seperti itu. Bayangkan kalau ini menimpa saudara kita sendiri. Tentu kita pun marah, tentu kita pun merasa sakit hati. Mungkin juga harga diri ternodai. Jadi di sini kita melihat saudara-saudaranya Dina marah. Yang menjadi masalah di sini bukan marahnya, tapi apakah kemarahan itu bisa dikuasai, bisa dikendalikan. Nanti kita akan melihat ketika kemarahan tidak dikuasai, hasilnya akan makin runyam, saudara. Kita lihat lebih dahulu bagian setelah ini, bagian selanjutnya. Permintaan yang tulus dari Sikem dan ayahnya kepada Yakub dan saudara-saudara Dina. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai ke-12. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Kita bisa lihat di sini, rupanya Sikem ini betul-betul jatuh cinta kepada Dina. Dia betul-betul mengharapkan Dina bisa diperolehnya menjadi istri. Dan ayahnya pun mendukung. Dan mereka datang dengan baik-baik kepada Yakub dan anak-anaknya untuk melamar Dina. Sebuah permintaan yang tulus, terlepas dari kesalahannya di awal, tapi saat ini sungguh dia mencintai Dina dan menginginkan dia. Jadi ini sebuah permintaan yang cukup tulus saya kira. Tetapi yang menjadi masalah adalah respon dari saudara-saudara Dina. Mari kita lihat bagaimana respon mereka. Ayat 13. Kita baca sama-sama. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Sebuah muslihat dirancang. Muslihat angkara murka. Ini yang membuat keadaan makin menyedihkan. Karena anak-anak Yakub, mereka marah dan kemarahan mereka membutakan mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat niat baik, itikat baik dari Sikem dan Hemor yang dengan tulus hendak meminang Dina.
Jangan sampai kemarahan itu membutakan kita. Saat-saat kita marah, kita harus belajar bisa menguasai diri, sehingga kita tidak dibutakan oleh kemarahan kita. Kita akan lihat bagian selanjutnya. Kemarahan itu pada akhirnya akan berbuah kejahatan juga. Kejahatannya seperti apa? Kita lihat puncak dari tragedi di dalam kisah ini. Ini jawaban yang diberikan oleh saudara-saudara Dina kepada Sikem dan Hemor. Kita perhatikan ayat 14 sampai 17. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh anak-anak Yakub, syarat yang diajukan oleh mereka, syaratnya sebetulnya adalah sesuatu yang benar. Mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Walaupun jumlah mereka masih kecil, belum menjadi sebuah bangsa ya, masih satu klan ya, satu keluarga besar. Tetapi mereka tahu bahwa mereka punya perjanjian yang diwariskan oleh Abraham. Perjanjian dengan Allah sendiri. Bahwa setiap laki-laki di antara mereka harus disunat. Maka ketika akan terjadi pernikahan, terjadi pembauran, maka dari suku bangsa lain yang masuk, mereka harus diikatkan pada perjanjian yang sama juga. Mereka harus dikhususkan dengan cara mereka pun disunat. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang mereka katakan sebetulnya adalah sesuatu yang benar. Ya, syarat sunat itu sudah benar. Nah, masalahnya ketika sesuatu yang benar ini digunakan untuk kejahatan. Namanya jahat, ya tetap jahat. Sesuatu yang benar ketika digunakan untuk kejahatan itu merusak apa yang benar itu. Ini menyedihkan sekali. Mari kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Sesuatu yang mengerikan. Ayat 18 sampai 24. Kita lihat bersama, kita baca. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita.
Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Wow. Di sini kita melihat rupanya sungguh-sungguh Sikem dan Hemor ini mengharapkan terjadi pernikahan antara Sikem dan Dina. Sampai mereka mengumumkan ke seluruh rakyatnya, ke seluruh warga, supaya semuanya memenuhi syarat yang diajukan, yaitu setiap laki-laki disunat. Kalau kita lihat sebetulnya ketika ada sekelompok orang datang di satu lingkungan, harusnya kelompok yang baru datang ini yang mengikuti tradisi setempat. Tetapi ini seorang pemimpin di wilayah itu dengan anaknya yang katanya terhormat di sana, merelakan diri untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh kelompok yang baru datang. Di sini kita bisa melihat keseriusan mereka, bahwa mereka sebetulnya sungguh-sungguh mengharapkan perdamaian, mereka sungguh-sungguh mengharapkan terjadi pernikahan antara Sikem dan Dina. Sampai melibatkan seluruh warga, bayangkan. Secara massal semua laki-laki disunat. Laki-laki dewasa, anak-anak, semua disunat. Luar biasa ini. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi ketika orang-orang di sana sudah disunat. Kita akan perhatikan ayat 25 sampai 31. Kita baca bersama. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dijemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Ya, inilah yang terjadi, saudara. Mengerikan sekali. Bayangkan di saat semua lelaki di situ sedang kesakitan, disunat itu pasti sakit. Zaman itu belum ada obat-obatan seperti saat ini. Bayangkan betapa sakitnya mereka, betapa lemahnya mereka saat itu. Di saat seperti itu, tiba-tiba Simeon dan Lewi datang dan membunuh semua laki-laki di situ. Bayangkan betapa mengerikannya keadaan saat itu. Ya. Begitu menyeramkan. Dan reaksi dari Yakub bagaimana?
Yakub marah, ya, karena Yakub tidak setuju. Jadi kita lihat di sini anak-anak Yakub telah berbuat kejam. Sekarang mana yang lebih jahat? Anak-anak Yakub atau Sikem yang sudah memperkosa Dina? Semuanya sama-sama melakukan kejahatan. Karena angkara murka yang tidak dikendalikan, yang tidak dikuasai. Kemarahan yang sudah membutakan. Dan di sini kita lihat Simeon dan Lewi terutama ya yang menjadi pemerakarsanya, menjadi provokatornya. Simeon dan Lewi ini kakak beradik langsung, maksudnya Lewi ini adik di bawahnya Simeon, persis. Apa yang mereka lakukan ini dampaknya besar. Tuhan tidak suka dengan kelakuan mereka. Ya. Kita akan lihat apa ganjaran untuk Simeon dan Lewi. Kita akan baca Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Inilah yang diucapkan Yakub ketika dia memberkati anak-anaknya. Dan ini yang diucapkannya atas Simeon dan Lewi. Dan perkataan Yakub ini disahkan oleh Tuhan. Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyeretkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudara, ganjaran untuk Simeon dan Lewi ini berat sekali. Di situ dikatakan terkutuklah. Wow. Terkutuklah kemarahan mereka. Terkutuklah keberangan mereka. Dan akibatnya apa? Dikatakan aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Diserakkan. Yang pertama Lewi. Ya. Lewi menjadi sebuah suku, ya, keturunan dari Lewi. Menjadi sebuah suku yang memang betul-betul diserakkan. Ya. Yang betul-betul diserakkan oleh Tuhan. Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan dan mereka tidak punya tanah pusaka di Kanaan. Ketika orang Israel masuk Kanaan, orang suku Lewi tidak mendapat bagian tanah khusus untuk sukunya. Tetapi mereka disebar. Mereka tinggal tersebar di antara suku-suku Israel. Tetapi masih untung mereka diberi tugas melayani Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Bagaimana nasib Simeon? Ketika masuk Kanaan, mereka mendapatkan tanah, sebidang tanah, tidak besar, kecil. Dan mereka ada di tengah-tengah suku Yehuda. Jadi mereka hidup di satu lokasi yang kecil, di tengah-tengahnya daerah suku Yehuda. Karena mereka kecil, mereka ya bisa dibilang tidak signifikan. Dan akhirnya ketika terjadi pembuangan ke Babel, suku Simeon ini kehilangan identitasnya.
Sejak itu sudah tidak bisa dikenali lagi mana suku Simeon. Jadi suku Lewi dan suku Simeon betul-betul diserakkan oleh Tuhan. Dari kisah yang menyedihkan ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkendali itu menjadi sumber kejahatan. Jadi kendalikan hawa nafsu kita. Kemarahan yang tidak dikuasai menimbulkan kekejaman. Kemarahan itu juga hawa nafsu, nafsu amarah. Seringkali ketika kita marah, kita ingin memuaskan kemarahan kita, kan? Kita ingin membalaskan dendam kita. Itu sama jahatnya, saudara. Saat kita marah, kita emosi karena sesuatu hal, kita harus bisa mengendalikan diri. Lalu, hal yang sesungguhnya benar, seperti syarat yang diajukan saudara-saudara Dina tadi. Jika digunakan untuk membungkus muslihat jahat, maka sesungguhnya yang benar itu menjadi rusak. Jangan kita dalam hidup ini mencoba akal-akalan. Kita membuat sebuah muslihat dengan mengajukan sesuatu yang benar, tapi ternyata di baliknya kita merancang sesuatu yang tidak benar. Maka semuanya menjadi nol. Semua yang kita lakukan itu menjadi jahat, menjadi tidak benar. Ya. Sebagai penutup, mari kita baca sebuah ayat dari Mazmur 125 ayat 4 sampai 5. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara, saya tantang saudara. Kalau kita belajar dari kisah yang kita perhatikan malam ini, hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang tulus hati. Orang-orang yang bisa mengendalikan diri untuk berbuat apa yang baik. Dan kita tidak boleh menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, bertipu muslihat. Itu Tuhan tidak suka. Itu sama saja dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau kita mau menjadi orang yang tulus hati, mari kita baca lagi ayat 4 dan 5 dari Mazmur 125 ini sebagai doa kita pribadi. Kalimat yang terakhir, damai sejahtera atas Israel, kita akan ganti, kita ucapkan damai sejahtera atas lingkunganku. Kalau kita menjadi orang-orang yang tulus hati, yang ketulusan hati kita bisa dilihat, bisa dinikmati orang-orang sekitar kita, kita akan membawa damai sejahtera atas lingkungan kita. Saudara berani ambil tanggung jawab ini di hadapan Tuhan? Mari kita ucapkan bersama-sama. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas lingkunganku. Amin. Puji Tuhan, saudara. Inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.